Ngobrol asik tanpa tengsin. Duh, aku gak tahu nih gimana memulai obrolan. Duh, kira-kira nyambung gak sih ya gue ngobrolin ini? Bagi sebagian orang, ngobrol membutuhkan effort yang lumayan menguras tenaga. Terkadang juga kita gak mau dianggap gak nyambung ketika ngobrol. Nah, artikel berikut ini memberikan tips dan cara efektif gimana sih ngobrol dengan asik tanpa tengsin. 1. Pahami kondisi lawan bicara. Ketika kita mengajak ngobrol, lihat kondisi lawan bicara kita. Kita bisa mengamati dari gestur lawan bicara. Terkadang ada beberapa orang yang sungkan untuk menolak ketika diajak ngobrol. Mereka akan mengirimkan sinyal tidak langsung melalui gestur mereka bahwa mereka sedang tidak ingin melakukan pembicaraan. Bisa jadi mereka akan memberikan mimik wajah yang bosan dengan memutar mata atau tidak menghiraukan kita. Jika lawan bicara kita sudah menunjukkan gelagat seperti itu, udah deh, lebih baik berhenti. 2. Fokus dengan orang yang kita ajak ngobrol atau orang yang sedang berbicara dengan kita. Cobalah untuk fokus dengan cara melihat ke orang yang sedang kita ajak ngobrol. Itu adalah sikap paling basic untuk berkomunikasi dengan orang. Dengan melihat atau fokus pada lawan bicara, kita memberikan respek terhadap mereka. Dan dengan fokus pada lawan bicara, momen gak nyambung pun bisa dihindari. Tentu saja dengan fokus pada lawan bicara, kita bisa menangkap sinyal dari lawan bicara bahwa dia enjoy atau annoyed dengan topik yang sedang kita obrolin. 3. Gunakan open question untuk memulai suatu obrolan. Ketika memulai obrolan, kita gak mau dong obrolan yang sudah kita mulai dengan susah payah berhenti begitu aja. Nah, untuk menghindari masalah itu, coba gunakan open question. Instead tanya, kamu udah makan kah? Coba ganti dengan, tempat makan rekomendasi di kotamu apa sih? Dijamin deh, lawan bicaramu akan tergugah untuk menjawab sesuai dengan kesukaannya, dan topikmu akan mengalir terus. 4. Ikuti aliran percakapan dan jangan memotong. Terkadang, ada beberapa pikiran yang terlintas ketika kita ngobrol lama dengan seseorang. Tapi kamu harus tetap fokus dengan percakapan kalian. Jangan sekali-kali kamu memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan seseorang itu termasuk sikap yang tidak sopan. Apalagi lawan bicaramu adalah orang tua atau orang yang kamu hormati. Coba untuk fokus mengikuti obrolan dari lawan bicaramu. Dan ketika menemukan timing yang tepat, baru sela dengan sopan. Kamu bisa menyela dengan memberi gestur tangan diangkat, atau kamu bisa bilang, maaf memotong ucapanmu, tapi... 5. Jangan sok menggurui. Kebanyakan orang ketika ngobrol ingin didengar. Akan menjadi hal yang menjengkelkan jika ketika lawan bicara kita sok menggurui macam kuliah pagi dosen paling membosankan. That's why ketika kita ngobrol hindari deh menggurui atau memaksakan pendapat. Setiap orang punya pandangan dan opini yang berbeda-beda. Bersikaplah dewasa atau diam jika memang pendapat lawan bicara kita berbeda dengan kita. Daripada saling debat, kamu bisa kok beri opinimu dengan memulai bicara, aku hargai pendapatmu, tapi aku rasa aku gak sependapat denganmu. 6. Bilang tidak tahu jika memang tidak tahu. Kamu gak harus terlihat pintar kok di depan lawan bicaramu. Jika kamu memang tidak tahu topik atau pertanyaan dari lawan bicaramu, jangan sungkan untuk menjawab tidak tahu. Dengan begitu, kamu gak akan terlihat bohong atau bodoh di depan lawan bicaramu. Lebih baik kamu balik bertanya jika memang kamu tidak tahu. Lumayan, hitung-hitung nambah wawasan. Jika kamu memaksakan untuk tahu padahal kamu tidak tahu, akan ada titik di mana kamu malah terlihat bodoh di depan mereka dan bikin obrolan kalian awkward. 7. Jangan membandingkan pengalamanmu dengan lawan bicaramu. It must be very annoying ketika lagi asik curhat atau obrol, ada orang lain yang bragging pengalaman hidupnya tanpa babi bu. Kalau gue jadi elu, gue gak bakal melakukan hal itulah. Bodoh amat. Beberapa orang bercerita hanya untuk minta didengar. Jadi, tahan dirimu untuk tidak compare hidup kamu dengannya. Itu akan terkesan kamu memojokkan dia dan menjudge bahwa posisi dia salah.
Lebih baik tahan, utarakan jika memang dia membutuhkan opinimu. Mungkin kamu bisa memulai dengan, aku mungkin gak bisa seperti kamu, tapi mungkin aku akan melakukan hal seperti ini. Tapi apa yang kamu lakukan mungkin sudah terbaik yang kamu bisa. It's okay. 8. Jangan bertele-tele. Ketika kita diminta pendapat atau respon, hindari muter-muter tanpa langsung to the point ke topik. Di samping wasting time, ngobrol bertele-tele itu bikin kita terlihat tidak menguasai topik. Jadi, hindari bersikap bertele-tele dan fokus pada pembicaraan dan pahami topik pembicaraan. 9. Bicaralah dengan singkat. Tidak semua orang nyaman ngobrol panjang lebar. Lawan bicaramu mungkin sedang sibuk atau salah satu introvert yang tidak terlalu suka diajak ngobrol panjang lebar. Lebih baik langsung saja ke intinya. Ngobrol to the point juga menghindari orang lain salah paham dengan maksud kita. 10. Jangan langsung mengakhiri pembicaraan. Mengawali dan mengakhiri obrolan itu bagi sebagian besar orang adalah hal yang sulit. Jika kamu salah satu dari sebagian besar orang itu, aplikasikan deh tips ini. Cari timing ketika obrolan sudah mulai random atau lawan bicara kita sudah mulai diam. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri pembicaraan. Kamu bisa memulai dengan ngomong, obrolan hari ini menyenangkan dan berkesan bagiku. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Ngobrol itu bukan hanya asal bicara dengan lawan bicaramu. Ada adab dan manner yang harus kita aware agar obrolan kita asik dan tidak bikin tensin. Tidak masalah jika obrolan kita tidak asik atau kita tidak seru diajak ngobrol. Tetap semangat untuk memperbaiki diri. Semoga 10 tips ngobrol asik tanpa tensin ini bisa membantumu menjadi untuk asik ngobrol. Selamat mencoba dan tetap semangat!